dan Tai Chi untuk menjadi seorang petarung, kamu telah salah jalan. Kung Fu Shaolin dan Tai Chi Chuan adalah olahraga pengembangan karakter dan pemeliharaan spiritual. Itu salah satu kata-kata dari Bapak Ibu. Sasana happy, siap? Tepuk tangan untuk Sasana Deputi. Nama Cungtiklar Jogja mengikuti nama Cungtik Majapahit di Semarang, di mana Mas Puji Sutartia meninggalkan konsep Deta Jogja dari Sifu Tony, Sifu Hendy, dan Sifu Rosingwe, dan para senior yang lain. Nama Cungtik sendiri diambil dari salah satu teknik dalam Sisesa atau 13 postur. Cungtik sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Central Equilibrium. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai seimbang di tengah, atau barangkali bisa juga dimaknai sebagai mantap dan stabil. Cungtiklar Jogja didirikan oleh Bapak Puji Susantia setelah melewati perjuangan yang sangat luar biasa. Secara rutin naik sepeda motor dari Jogja ke Semarang 2 kali seminggu, pergi untuk belajar dan berlatih Tai Chi Chuan di Semarang selama beberapa tahun. Bapak Puji Sutantia dipercaya untuk melatih dan menyebarkan konsep Tai Chi Chuan di Yogyakarta.
Pemkab Jogja akan memberikan testimoni tentang manfaat cangkir. Di tengah ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan mengucapkan selamat atas ulang tahunnya ya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sini diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan. Perkenalkan saya Dr. Syafaat. Kebetulan saya dari Sulawesi dan ke Jogja ini memang salah satu tujuannya adalah untuk mendalami Tai Chi dan bersyukur bisa diri sendiri. Saya waktu usia 17 tahun sudah divonis penyakit jantung, jadi sering kena serangan jantung. Cuma waktu itu saya memutuskan untuk tidak minum obat. Tapi kan harus memilih, harus ada cara lain lah. Kalau memang tidak minum obat, ya apa yang lain. Akhirnya saya terus mencari, dan salah satu yang saya temukan adalah perbaiki pola pikiran, ya, kemudian perbaiki pola makan, dan perbaiki aktivitas, ya, termasuk olahraga. Dan saya menemukan 3 hal ini, salah satunya saya temukan di Tai Chi Chuan. Alhamdulillah, ya. Pertama diperkenalkan sama Pak Puji Hartanto karena saya belajar juga tentang pengobatan sama beliau. Lalu kemudian diarahkan ke Pak Puji Susanti untuk lebih memperdalam, dan akhirnya ketemu juga sama si Tony, si Hendy, dan sifu-sifu yang lain. Dan akhirnya semakin memperkaya wawasan. Kalau dari diri saya sendiri, kalau dulu itu bisa dibilang sebulan bisa kena serangan lah. Bahkan dulu sampai pingsan. Syukurnya masih hidup. Ya. Tapi alhamdulillah perbaiki pola makan, kemudian aktivitas gerak, pikiran, alhamdulillah bisa sehat. Saya juga pernah ada gatal ya di kaki itu bertahun-tahun. Pokoknya kalau ke dokter spesialis obatnya salahnya yang paling mahal lah, itu udah dicoba, sembuh gitu, sembuh. Tapi lama-lama kambuh lagi. Nah ternyata setelah saya dalami di pengobatan yang holistik ya, ternyata memang ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah terutama di kaki. Nah itu sumbatan itu yang membuat jamur berkembang terus itu. Nah ternyata setelah Zam-Zuan rutin, nah memang disarankan untuk 40 menit ya, itu rasanya kayak kebakar gitu. Tapi lama-kelamaan kok merah-merahnya udah hilang ya, gatalnya udah hilang. Dan setiap udah Zam-Zuan tuh gatalnya hilang. Terus perlahan-lahan kakinya udah mulus. Nah itu yang ya kalau dari pribadi ya, dari yang saya rasakan. Karena saya juga banyak pasien-pasien, akhirnya saya ajarkan lah. Jadi kalau ada yang mengeluh, terutama sakit-sakit yang bagian bawah ya, misalnya kayak haidnya nggak lancar ya, atau sakit-sakit sakit-sakit yang defisiensi, apalagi cuaca flu kayak gini kan, gampang batuk semuanya. Biasanya saya cuma suruh Zam-Zuan aja dulu. Dan alhamdulillah syukur setelah Zam-Zuan perbaiki pola makan, alhamdulillah sembuh gitu. Nah mungkin kalau secara keilmuannya lebih dilanjutkan mungkin sama guru saya, sama Pak Puji. Silakan Pak. Baik, terima kasih waktunya. Jadi awal saya ketemu dengan Mas Puji, saya juga namanya Puji Hartanto, itu Mas Puji Sitanya. Nah kita ketemu dikenalkan sama Mas Aang. Nah, kemudian kita kenalkan, kemudian saya berlatih. Waktu itu saya sakit saraf kejepit. Itu sudah 10 tahun. Setiap tahun kambuh 2 kali. Itu kalau sudah kambuh nggak bisa jalan. Jadi harus tidur. Terus kalau mau bangun itu juga susah sekali. Pernah pas saya lagi di Bandung sama di Jakarta itu kambuh. Terus sempat di ronsen, memang disuruh operasi. Tapi saya tidak mau, mesti ada jalan yang lain. Nah kemudian ketika saya sudah mengenal latihan yang pertama disuruh kan Cangcuang gitu, itu antara 40. Waktu pertama saya jalani 40 sampai 1 jam, kadang 1 jam setengah. Itu berat sekali. Nah kemudian membaik itu ketika kita di 3 bulan kemudian. Nah semakin membaik ketika dikasih cise. Itu saya kerjakan dari mulai 100, 1000, udah turun 3 bulan saya 1000 kali.
tiap hari, pagi 500, sore 500, jam soalnya 40 menit. Kemudian pinggang buang, walaupun masih keliru ya, ini kemarin dikoreksi sama Pak Tony, masih keliru aja udah perbaikan ke pinggang luar biasa. Sekarang saya bisa angkat galon, angkat istri juga bisa. Pasien seluruh Indonesia itu selama 20 tahun itu dari ribuan pasien itu 80% kasusnya itu adalah defisiensi energi dengan adanya kelembapan disebabkan pola makan. Kalau saya pas ke Brunei sama Malaysia, mereka banyak makan daging. Kalau Indonesia dagingnya mungkin setahun sekali atau sebulan sekali, atau 1 kilo itu untuk satu keluarga itu untuk berapa hari. Nah, karena kekurangan itu sehingga panas itu juga kurang. Sudah panasnya kurang, cuaca juga di Indonesia itu lembab, kemudian olahraganya kurang. Kalau zaman dulu tidak disuruh olahraga, semua pekerjaan itu merupakan olahraga. Nah, begitu sekarang pekerjaan tidak banyak menggunakan gerak kita, maka olahraga menjadi hal yang penting. Nah, atas dasar itu dari penyakit-penyakit itu, kalau orang tidak mampu kemudian kesulitan termasuk yang gagal ginjal, kita arahkan cangsuan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa bersandar. Kalau bersandar nggak bisa ya sambil duduk dulu. Kemudian secara bertahap dikerjakan, ternyata banyak kasus-kasus yang kemudian membaik. Nah, ini kemudian saya sampaikan ke murid-murid saya. Kemudian murid saya sampaikan ke pasien-pasiennya. Ada terjadi ribuan kasus yang bisa ditangani dengan cara cangsuan, asal kalimat yang pertama itu asal rutin. Kalau tidak rutin nggak bisa. Itu istilahnya yang pendarahan di rahim, kemudian ada kista, itu kecil tanpa obat, asal rajin cangsuan. Kemudian pinggang yang bermasalah, kemudian gangguan pencernaan, gangguan nafas dan sebagainya, banyak sekali testimoninya dengan dasar tubuhnya lembab dingin. Cuma bagi praktisi Tai Chi yang sudah melakukan cangsuan dan latihan yang drillnya panjang, itu mesti energinya habis. Maka harus diimbangi. Saya 2 kali tumbang selama seminggu. Karena apa? Asupan kuning telur itu kurang. Jadi begitu sudah melakukan cangsuan dan gerakan Tai Chi yang lainnya, biasanya harus diimbangi dengan asupan nutrisi yang cukup. Karena apinya sudah besar, kualinya kosong. Nah, itu akan membakar tubuh. Akhirnya ketika tubuh kosong, kalau hukum keseimbangan antara tekanan, maka tekanan luar ketika musim dingin itu akan mudah masuk ke dalam, maka biasanya cepat sakit. Nah, itu yang saya alami. Kemudian saya lihat teman-teman yang sudah drillnya juga banyak juga mengalami hal yang sama. Nah, ini kita sepakat, pokoknya kalau cangsuan kuning telur harus masuk. Nah, itu akhirnya terjadi perbaikan yang bagus, keseimbangan antara unsur yin dan yang di situ. Kemudian kalau yang tipe-tipenya tubuhnya panas, karakter memang dasarnya panas, maka proteinnya diimbangi dengan protein yang cenderung lebih dingin, yaitu protein nabati. Kalau hewani pada tubuh-tubuh yang cenderung defisiensi, kemudian energinya lemah. Itu aja yang bisa kita sampaikan sebenarnya. Banyak sekali testimoni yang bisa dihasilkan dari cangsuan dengan satu kalimat, yaitu rutin, dan mau kemudian memperhatikan apa-apa yang sudah kita kerjakan, kemudian yang diajarkan para sifu. Maka kita hari ini juga terima kasih kepada sifu-sifu yang sudah mau ngajari kita bagaimana struktur yang benar, karena hampir sebagian besar kasus kalau tidak masalah sistem ternak itu strukturnya bermasalah. 2 ini sudah memberi kesehatan kepada fisik kita, kemudian ditambah dengan ketenangan pikiran kita, maka menjadi 3 poin yang menjadikan antibodi kita menjadi naik. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Pak Budi mau menambahkan strategi untuk cangsuan maupun nawas. Ini demo
kita baru tahu namanya kalau itu tenaga bola dari Ko Hendy, Mas Puji. Kita latihan, biasa kita upload di YouTube, kemudian Ko Hendy melihat malah itu namanya bola ya, power, tenaga bola. Ini kita akan menunjukkan atau mungkin Hendy nanti yang bertanggung jawab memberi nama tenaga bola. Sama jembatan manusia. Bola sing. Begini, jadi Pak Puji dia mau memperlihatkan energi dari tangkian jadi didorong di perut, dia akan balik gitu. Nah ini dia juga latihan Qigong, salah satunya dengan camcuan dengan beberapa usulnya. Nah juga nanti juga bisa lebih tahu. Nah, coba pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Nanti uji juga diterima dulu. Nah, kemudian baru balik seperti bola pilates ditekan di air ya. Jadi kendor tapi bukan seperti bola basket yang kenceng, tapi bola pilates diterima dulu. Jadi balancing, dia otomatis baru balik. Nah, nanti kemudian bisa orang lain untuk nyoba, untuk membuktikan bahwa ini bukan trik gitu. Yang serius kenceng, agak jauh, jadi larinya jauh, mundur lagi. Nah, ya jadi nek jatuh kosong gitu. Nah, mungkin peserta lain kalau ada yang mau nyoba, nah ini coba. Ya tetap sama aja. Ya, pokoknya itu maksimal pakai tenaga. Ditubuh. Ya ditubuh dia supaya terlempar. Nah, ya kamu agak jauh, jadi jauh kan ditambah sekit yang lebih kelihatan. Ya kamu yang banter. Nah, mungkin ada lainnya lagi. Nah ini kok, ini pelan-pelan dijaga. Ya jaga ini, agak jauh dong. Berarti jauh dia agak tekanannya kan tinggi, kenceng gitu. Nah balik ya. Nah kalau semakin larinya semakin jauh, semakin kenceng dia lontarannya semakin keras. Nah selanjutnya ini teman-teman kita mau show tentang jembatan manusia yang banyak di Shaolin, tapi di Tai Chi itu kebetulan saya dulu di Kudus diajari, ada guru datang dari Tiongkok, dia pakai Tai Chi. Jadi kalau sistem-sistem lain mungkin dia sendi-sendinya dikunci otot kencang, tapi kalau di Tai Chi itu napasnya tetap kendor terus. Jadi kalau udah terlatih, kita udah yang dinamakan Chi dari tangkian ke bimen, kemudian di tengah-tengah dipisah ke atas ke Paide sama Yongjian. Nah, dengan kendor terus itu kita konsentrasi di situ, otomatis nanti semua bisa meregang tapi tidak kaku. Jadi ototnya di pijit-pijit itu kendor semua, termasuk pantat, pinggang, perut kendor semua. Jadi dia bisa bertahan relatif lebih lama karena tidak tahan napas. Nah, bisa dicoba.
kok saya ini apa tuh tahanannya di tungkai, di Achilles sama di leher. Di leher kurang kendur. Mundur lagi. Pas. Jadi kalau lihat di buku-buku atau di majalah-majalah kungfu itu hal yang biasa, jangan heran. Dan saya kira teman-teman lain yang udah latihan Daichi, khususnya kalau ulu hatinya ditusuk sudah nggak apa-apa, biasanya bisa. Nanti bisa dicoba pakai Anjun, pasti bisa, saya yakin. Ya sudah. Nah ini dia latihan terus, dia bisa lebih kendur, lebih rileks. Ini hal yang biasa, sederhana itu. Tapi kalau di foto di gunung, di batu gitu kan kelihatan ngeri. Tapi kan hal yang biasa gitu. Coba. Jadi gini Cik, nanti konsentrasinya kalau belum terbiasa, jangan nyedot napas, ditahan, jangan ditahan, napasnya biasa, tapi Caci meregang kendur. Meregang itu posisinya relatif lurus, tapi ototnya tidak kaku, tidak kencang. Nah, ini dibuka, ditarik. Coba. Duduk. Nah, ini hati-hati pakal nih loh. Jangan di leher, agak turun lagi saja, karena lehernya mungkin tidak terbiasa. Nah, tidak apa-apa. Ini kalau dia belum terbiasa, lehernya belum tentu berisiko. Enggak, nanti dijaga. Nah, ini ditarik, jaga nih. Nah, dijaga. Jangan gitu. Nah, tetap jangan berkelai. Nah, lepas. Nah, bisa apa? Nah, sudah cukup. Jadi ini hal yang biasa dan sederhana. Tapi kalau di foto ngeri gitu. Kalau latihan Daichi, ulu hatinya ditusuk sudah nggak apa-apa. Biasanya bisa. Sudah ditusuk. Ada yang nyoba lagi mungkin? Oh iya Pak. Ini mestinya kesakian mesti kuat kesan. Nah ini mesti bisa. Nah relatif jangan nahan napas, ya boleh tegang sedikit lah, tapi jangan nahan napas ya, tetap kendur. Nah. Jangan napas biasa, tapi ya boleh dikenceng. Kamu nih nunduk lagi dikit. Ini jangan dikit, tetap lurus. Nah, lurus. Lihat ini. Ya. Oh jangan nanti malah buyar. Nah, harusnya bisa. Kalau nggak bisa ini berarti tekadnya kurang. Bisa kan? Ayo lainnya coba. Ini jadi kalau Daichi-nya sudah bisa, ulu hatinya kuat, harusnya bisa. Ya, maksudnya bisa. Enggak apa-apa. Ya, kalau enggak apa-apa masih bisa. Nah ini sebenarnya pertunjukan show untuk menarik anak-anak muda supaya mau berlatih. Bahwa di Daichi pun juga bisa kalau hanya begini. Jangan nahan napas ya. Tapi kendur aja, napas, meregang aja dikit. Jadi sendinya tidak terkunci, ototnya tidak kenceng.
pakaian jeans pasti bisa. Nah, berarti saya kira di sini semuanya pasti bisa. Lalu ada yang coba lagi lainnya? Tuh Mas Uji. Nah, napasnya kalau biasa aja, tapi meregang, bukan kenceng kaku ya, tapi meregang. Meregang itu relatif dia kendu. Nah, di leher. Nah, relatif tetap itu, jangan gitu, lehernya tetap terus. Nah, tetap itu. Meregang. Nah, meregang terus, tahan. Ya. Ya, jadi bisa semua. Ayo kok, coba. Pasti bisa. Nah, oh jangan takut. Ya, kalau ininya gini nggak apa-apa, nggak sakit. Nah, nggak sakit berarti pasti bisa. Nah, ini di Achilles untuk lagi dikit. Nah, ini di leher. Meregang, jangan kececeng kaku ya. Nah, jangan dana, lehernya tetap biasa. Iya benar. Ya, meregang terus, jangan kendu. Meregang. Nah, bisa semua, pasti bisa lah. Nah, pakaian jeans pasti bisa. Bisa Mas ya. Ini enggak masuknya. Oh, iya. Miring. Nah, 1, 2, 3 meregang. Nah, ini pasti bisa lah. Ketua Anda Isa gimana? Harus bisa. Nah, dengan rencana hari ini, susunan acara hari ini, tepat pukul 10 kita selesai acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, baik dari Purwokerto, Semarang, Magelang sendiri, Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata dan tingkah yang kurang berkenan di hadapan bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terus berjuang, tetap semangat, selalu optimis. Masuk toh artis ya. Oh punya tuh ya? Oh bukan ya? Sudah ada.
Udah ya Om. Sudah duluan Om. Oke siap.